Oke, halo semua, kembali lagi di Adirido Vlog. Kali ini kita ada di perkebunan teh Jenawi. Ini tepatnya di sekitar lereng Gunung Lawu. Jadi tepatnya di perkebunan teh daerah Jenawi itu kalau arah dari Karangpandan, misalkan dari Solo, itu cari arah yang ke Tawangmangu, kemudian setelah Karangpandan itu atau pasar Karangpandan itu nanti ambil ke kiri. Setelah ke kiri arah kawasan Candicetho, wisata itu. Nah, di situ nanti ada atau kita melewati area perkebunan teh. Kebetulan ini lumayan dingin di sini. Juga dapat view yang lumayan bagus. Oke, kali ini di samping saya sudah ada mobil legendaris. Ini kalau apa ya, terutama kalau untuk generasi dulu yang sekarang sudah menjadi bapak-bapak, ini mungkin udah nggak asing lagi dengan mobil ini, mobil legendaris yang jargonnya waktu itu terkenal dengan rajanya diesel. Dan iklannya yang terkenal itu yang Jakarta Bali cuman Rp44.000, cering, nah, kayak gitu. Kayaknya bapak-bapak kalau yang angkatan jadul atau zaman dulu ingat sama jargon itu. Nah, inilah dia Isuzu Panther. It sound right, boy. Ya, mobil ini kira-kira masa baktinya kalau di dunia permobilan ini udah sekitar 30 tahun. Ini dimulai dari sekitar tahun 1991 waktu itu datang atau lahir untuk menyaingi Toyota Kijang. Jadi pertama kali tahun 91 itu kan mobilnya mirip seperti Kijang itu, yang kotak. Kemudian kalau untuk mobil ini sudah melewati 4 generasi. Kebetulan ini generasi yang keempat atau generasi terakhir. Jadi ini Isuzu Panther keluaran tahun 2018 varian LV yang sudah pakai turbo. Itu dari tahun 91 generasi pertama 9196 itu ada 6 varian. Kemudian generasi kedua ada 8. Kemudian generasi ketiga ada 8 varian lagi. Ya, sangat begitu banyak varian-varian yang keluar antar generasi atau setiap generasi. Mungkin kalau teman-teman yang ini fanatik sama Isuzu Panther atau Panther mania, itu mungkin tahu. Generasi 1, 2, 3 dan varian-varian apa saja setiap generasi itu. Nanti silakan komen di bagian bawah. Nah, untuk mesin Panther sendiri ini kan ada 2 generasi ya. Kalau generasi yang pertama itu kan cc-nya masih sekitar 2200 sekian. Kemudian untuk generasi kedua dari tahun 96 ke atas sampai nanti tahun 2000 itu generasi kedua itu naik menjadi 2500 sampai generasi yang terakhir. Kebetulan nanti kita lihat mesinnya, sebentar saya buka dulu. Oke, untuk mesin Panther ini kebetulan dikenal dengan mesin yang sangat sederhana. Sederhana tapi tangguh dan efisien. Memang dari pertama seperti yang saya bilang tadi, mesin Panther ini didesain untuk mengejar ketangguhan atau bukan untuk ngejar ini ya, performa yang handal. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau misalkan dibandingkan dengan mesin diesel yang keluaran sekarang ini kalah kalau dari segi performa. Tapi kalau untuk ketangguhan, efisiensi bahan bakar ini patut diacungi jempol. Jadi kalau waktu generasi pertama, kedua itu belum ada turbo. Terus generasi ketiga itu ada yang dipasang turbo, ada yang enggak gitu kan. Karena waktu generasi ketiga itu sudah
Ini mulai awal-awal ini standar Euro 2. Jadi kalau untuk mobil ini dibekali dengan mesin 2500 cc 4 silinder segaris, ada turbo di dalamnya atau di semat ini perangkat turbo. Jadi kalau Panther ini mengeluarkan tenaga sekitar 85 horsepower, kemudian torsinya 191 Nm, terbilang kecil kalau untuk mobil zaman sekarang. Cuman cukup tangguh juga sih. Ini kebetulan juga sudah ada ini peredam di ini bagian kap depan. Cuman walaupun dikasih peredam pun, karena tipikal mesin Panther ini terbilang kasar ya, ini seperti suara diesel truk itu suara masih tembus ke dalam kabin. Nah, kebetulan untuk Panther ini kan produksi tahun 2018 atau generasi keempat, generasi terakhir. Ini varian LV. Nah, kebetulan untuk generasi 4 ini ada 5 varian ya. Varian yang paling bawah itu Smart, atau dulu itu ada varian LM, kemudian diganti Smart, kemudian LV. LV ini ada 2, nanti ada LV Turbo sama LV Adventure. Kemudian naik lagi menjadi ini, naik lagi untuk varian yang Touring. Dan paling akhir atau paling atas itu varian Grand Touring. Kalau untuk generasi terakhir ini atau generasi keempat ini, hampir semuanya sudah disemat perangkat turbo untuk mengejar efisiensi bahan bakar, terutama untuk mengejar standar Euro 2. Kalau untuk masalah desain eksterior, bisa dikatakan nggak ada perubahan sama sekali dari generasi pertama sampai generasi yang terakhir. Jadi kalau dihitung-hitung ada perubahan, tapi masih sedikit sekali. Ini dapat kita lihat dengan desain yang sederhana sekali. Untuk lampu masih menggunakan lampu model lama, masih lampu yang memakai bolam biasa. Nah, kebetulan untuk yang generasi lama itu kan masih kotak. Setelah generasi yang ketiga itu sudah facelift. Jadi sudah kesannya sudah nggak kotak lagi, sudah agak sedikit tumpul potongan-potongannya atau sayetan-sayetannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kabin. Dari generasi pertama sampai generasi yang paling terakhir atau generasi keempat seperti mobil ini kalau untuk interior bisa dikatakan sama dengan yang eksterior. Jadi hampir nggak ada perubahan sama sekali, hampir ya. Jadi perubahannya ada tapi cuma sedikit atau minim sekali. Jadi ya, terutama untuk masalah ini fitur keselamatan. Untuk mobil ini airbag belum ada. Jadi walaupun untuk yang bagian sopir maupun penumpang depan itu belum ada. Paling untuk fitur keselamatan yang sudah tersemat itu cuman ini, sabuk pengaman atau seat belt. Ya masih biasa lah, masih minim sekali fitur keselamatan. Tempat penyimpanan ini juga terbilang sedikit. Jadi kalau untuk bagian pintu itu cuman untuk bisa nyimpen map atau itu bolpen atau buku aja. Jadi belum ada ini tempat penyimpanan untuk botol minuman kayaknya ini mobil zaman sekarang. Kalau untuk kompartemen sini bagian depan ini cuman ada ini laci. Kemudian bagian atas laci ini ada ya space sedikit buat nyimpen ya benda-benda kecil. Kemudian di belakang ini persnel atau tuas persneling ini cuman tempat-tempat untuk nyimpan koin, kunci atau bentilan-bentilan kecil apalah kayak gitu. Kemudian ada tambahan di sini. Ini kalau keadaan tertutup bisa digunakan sebagai armrest, cuman kalau dibuka juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan yang lumayan gede ini. Kemudian di depan ada asbak. Nah, untuk tahun 2018 ini mobil yang bener-bener jarang ditemuin. Ini masih dijaga asbak. Mobil-mobil sekarang ini jarang sekali dibikin asbak atau disediakan asbak. Kemudian ini ada power outlet cuma satu, ini udah ada adaptornya. Ini tempat nyimpan kartu.
Untuk bagian kanan setir atau bagian dekat pintu ini ada pengaturan lah. Untuk pengaturan kaca atau kaca spion ini udah electric mirror. Kemudian tombol lampu fog lamp ini kan. Audio juga masih model lama juga. Kalau untuk baris kedua ini pengaturan jok atau terutama untuk maju mundurnya ini sudah fix ya. Ini jadi nggak bisa diatur lagi. Kalau untuk reclining masih bisa, tapi sudah terbilang lega. Jadi masih apa ya? Masih enak lah, nggak terlalu sempit. Nah ini sebagai tambahan lagi, kalau untuk yang LV ini belum dilengkapi dengan AC double blower. Jadi untuk kabin tengah atau baris kedua ini belum ada apa perangkat atau blowernya. Itu blowernya masih menggunakan bagian depan. Tapi kalau untuk varian yang di atasnya ini udah dilengkapi dengan double blower. Kebetulan ini belum. Jadi bisa dikatakan yang untuk baris kedua nggak ada ini ya, fitur sama sekali yang bisa diandalkan. Paling cuman apa ini, tempat penyimpanan pun sama sekali nggak ada ya. Paling depan ini aja untuk nyimpan ini macam kertas-kertas kayak gini atau buku atau majalah, koran. Jadi cuman disematkan power window saja ya. Kalau untuk power window mobil-mobil sekarang itu udah rata-rata ya power window. Ini bukaan dari samping, jadi bukan dari bawah ke atas gitu. Jadi bukan model yang bagasi, tapi model pintu. Ini kalau untuk naruh barang, kalau misalkan baris ketiga ini dinaikkan, ini sangat gede sekali. Dapat ruangan atau dapat space yang sangat gede. Misal baris ketiga ini turunkan, penumpang bisa masuk ini hanya dari bagian pintu tengah atau baris kedua. Karena kalau ini diturunkan, jok ketika diturunkan kemudian dibuka dari sini, praktis sudah nggak bisa masuk atau hanya bisa dijadikan sebagai bagasi aja bagian belakang ini. Nah sebagai tambahan juga, ini kebetulan model baris ketiga ini model yang FF, jadi front face. Kan ada nanti aja juga yang varian dari Panther itu yang FTF atau face to face. Jadi itu kayak model lama itu, saling berhadapan. Jadi yang ini di sisi kanan dan kiri ini berhadapan, saling berhadapan kayak gitu. Ini kebetulan yang FF atau front face, jadi menghadap ke depan. Yang sedikit aneh lagi, untuk ini mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger. Tapi anehnya defoggernya ada di samping kaca ini aja. Nih dari sini, tapi enggak di bagian pintu atau bagian pintu bagasi ini, tapi di kaca samping. Kenapa yang dikasih defoggernya malah di kaca samping yang bagian belakang? Nah untuk Panther ini ya, dari awal generasi sampai generasi yang terakhir ini masih menggunakan leather frame atau masih menggunakan sasis. Jadi bukan tipe yang monokok. Kalau untuk suspensi belakang masih menggunakan per daun, tapi walaupun per daun ini sudah lumayan empuk. Untuk yang depan sudah independen, MacPherson. Dengan leather frame atau model yang sasis, ini menjadikan Panther ini tangguh untuk medan berat. Atau kalau misalkan misalkan kita coba untuk medan yang nggak rata atau off-road, itu masih tangguh ya. Ini selain irit, terus perawatan gampang, on-the-road juga murah. Ini juga dikenal dengan harga jual kembali yang tinggi. Atau misalkan kita beli bekas, kita jual lagi, itu depresiasinya masih tergolong rendah. Nah, Isuzu Panther ini pengalaman saya waktu kecil, atau bukan kecil, sekitar SMA ya. Itu pertama kali nak Panther itu keluaran yang generasi kedua, atau waktu itu kalau nggak salah itu yang varian high grade. Itu kabinnya itu senyap.
terus AC-nya dingin. Jadi waktu itu karena saking dinginnya AC, jadi walaupun setel yang hangat pun masih tetap dingin. Jadi setelah keluar dari mobil itu langsung ini ya masuk angin. Nggak tahu ini karena memang AC-nya yang terlalu dingin atau sayanya yang terlalu norak. Jadi jarang naik mobil gitu. Oke, kebetulan ini di luar hujan. Tadi tengah syuting kebetulan hujan deras. Daerah pegunungan nggak tentu ya cuacanya. Kadang hujan, kadang panas. Nah, kalau untuk keuntungan Panther, ini kan mesinnya tangguh ya, irit. Kemudian suspensi empuk. Samping itu ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu fitur-fiturnya tadi sederhana atau terbilang ini ya minim. Kemudian karena suara yang kasar itu bisa masuk ke kabin. Walaupun sebenarnya kabin Panther ini terbilang kedap. Itu aja sih. Mungkin kalau ada kelebihan sama kekurangan lain, teman-teman nanti bisa komen di bagian bawah. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ini kebetulan karena hujan. Jadi untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman yang punya pendapat atau punya pengalaman mengenai mobil Panther ini sendiri, nanti bisa sharing atau bisa tulis komentar di kolom komentar bagian bawah. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan dadah. It sound right, boy.